Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Catatan minat baca masyarakat Indonesia dianggap terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hidup itu seperti berkendara. Selama ada hal kecil yang bisa kita berikan pada orang lain, seterdesak apapun kita saat itu, usahakan untuk tetap membantunya. Quotes tersebut adalah salah satu bacaan dari buku yang berjudul Berkendara untuk Hidup, yang ditulis oleh Owe Gidan dan diterbitkan oleh CV Jejak pada tahun 2021. Ketika semua pintu terasa tertutup, ingatlah, di mana ada pintu, pasti ada jendela. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Hayati Syarifah dari SMA Negeri 1 Sangkapura yang terletak di Gresik, tepatnya di Pulau Bawean yang biasa disebut juga Pulau Putri. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengikuti ajang lomba resensi buku yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Gresik. Sekarang saya akan meresensi buku yang telah saya baca di perpustakaan digital, yaitu di iGresik, yang berjudul Berkendara untuk Hidup. Video ini juga menjadi bukti bahwa saya telah melakukan literasi dengan membaca dan memahami isi buku, serta mengekspresikan melalui resensi. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk melanjutkan hidup, meskipun harus kehilangan orang yang paling dia sayangi. Ada yang memilih berdiam dalam kesunyian, ada pula yang tetap melangkah sambil mencari jawaban atas pertanyaan hidup. Novel ini menghadirkan sebuah perjalanan penuh makna, di mana tokoh utamanya belajar untuk berkendara, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Tidak terdapat konflik besar, melainkan pesan filosofis dan renungan yang menjadi kekuatan utama cerita ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah Fardan, seorang anak bungsu yang memiliki 4 bersaudara. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia kehilangan kedua orang tuanya pada usia 8 tahun. Kesedihan itu sempat membuatnya terpuruk. Tetapi Kak Hilya, kakak perempuannya, hadir sebagai pengganti sosok ibu sekaligus penuntun jalan hidupnya. Suatu ketika, Kak Hilya mengajak Fardan melakukan perjalanan menjelajahi 30 masjid di 30 negara selama 30 hari pada bulan Ramadan. Perjalanan tersebut bukan sekedar wisata, melainkan sarana untuk memperluas wawasan serta menanamkan nilai filosofis dalam kehidupan Fardan. Sepanjang perjalanan, ia diliputi banyak pertanyaan. Tetapi ia tetap memilih diam karena Kak Ilya berpesan bahwa semua jawaban harus ia temukan sendiri. Mereka mengunjungi berbagai negara, antara lain Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan. Sebenarnya masih banyak lagi. Setiap masjid yang mereka singgahi menyimpan keindahan seni, ukiran, serta sejarah yang syarat makna dan filosofi. Namun, pada hari ke-32, alih-alih kembali ke Indonesia, mereka justru terbang ke India. Di sana, Fardan melihat sisi lain Kak Ilya yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Kakaknya tiba-tiba mahir mengemudikan mobil jeep, dikejar orang asing, hingga menghadapi peristiwa menegangkan di bandara India. Meski bingung, Fardan tetap tidak diizinkan bertanya. Waktu pun berlalu. Fardan beranjak remaja dan mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke Kanada. Sayangnya, musibah kembali menimpanya. Kak Hilya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kepergian itu menyisihkan duka mendalam bagi Fardan, karena Fardan kehilangan sosok yang selama ini menjadi penopang sekaligus teman berkendara dalam hidupnya. Membaca novel ini memberikan pemahaman bahwa setiap langkah hidup mengandung makna. Tokoh Kak Ilya mencerminkan sisi dalam diri saya yang juga menyukai filosofi mendalam. Dari novel ini, saya belajar bahwa setiap perjalanan sekecil apapun mampu menjadi guru yang menuntun kita menuju kedewasaan. Novel Berkendara untuk Hidup merupakan novel fiksi penuh filosofi yang mengajarkan pentingnya melanjutkan langkah meski diterpa kehilangan. Kisah Fardan dan Kak Hilya menyampaikan pesan bahwa hidup adalah perjalanan panjang, di mana setiap orang harus berkendara di jalan yang benar untuk menemukan makna terdalam.